Lestari, NPM 201401036. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 2A dari kampus UNP PGRI Kediri. Baik, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester Gasal dari mata kuliah Kesehatan Mental. Ada 5 pertanyaan. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Seseorang dengan masalah ini mengalami gangguan kecemasan saat merespon suatu objek atau situasi. Biasanya penderita akan mengalami rasa ketakutan yang sangat hebat, disertai dengan perubahan tanda fisik, seperti detak jantungnya semakin cepat, berkeringat, merasa pusing, serta sulit berkonsentrasi untuk tidur. Kecemasan saat berada di tempat umum, kepanikan, dan fobia terhadap sesuatu juga termasuk ke dalam anxiety disorder. Penderita masalah ini hidup dengan perasaan penuh kecemasan, ketakutan, serta kekhawatiran berlebih. Untuk yang kedua yaitu gangguan suasana hati atau mood disorder. Gangguan ini juga disebut gangguan afektif, yang membuat penderitanya merasa sedih terus-menerus atau perasaan terlalu bahagia yang sangat berlebihan. Perpindahan emosional atau fluktuasi dari perasaan bahagia menjadi sedih secara ekstern juga termasuk gangguan ini, yang biasa dikenal dengan bipolar disorder. Beberapa contoh gangguan lainnya seperti depresi jangka panjang, gangguan afektif musiman, perubahan suasana hati, dan irritabilitas yang terjadi di selama fase pramenstruasi, serta depresi karena penyakit fisik. Untuk yang ketiga yaitu gangguan psikotik atau psychotic disorder. Gangguan psikotik termasuk gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal. Misalnya, penyakit skizofrenia. Gejala paling umum dari gangguan ini adalah halusinasi, atau mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Serta delusi, atau mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, atau frustasi bisa diartikan sebagai sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kekecewaan yang luar biasa sehingga menyebabkan ini menjadi jengkel dengan situasi yang tengah dihadapinya sekarang. Perasaan jengkel tersebut kemudian membuatnya kesulitan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Pada akhirnya seseorang kemudian menjadi sulit untuk menemukan apa sebenarnya yang bisa ia lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kondisi ini membuatnya terjebak dan merasa tidak berdaya sama sekali. Apabila dibiarkan, kondisi frustasi bisa menimbulkan seseorang menjadi marah, kemudian beresiko melakukan perilaku kekerasan, dan sebaliknya, membuat dia cenderung diam, depresi, hingga kemudian menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dia itu seolah seperti tidak bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga dia itu karena masalahnya terus tidak diselesaikan, dia itu jadi kayak pendiam, terus marah-marah karena dia itu sudah tertekan oleh masalah-masalah tersebut. Jadi seperti itu. Dampaknya yaitu ada 7. Yang pertama yaitu sering merasa lelah, sulit tidur, atau mengalami kesulitan pada saat tidur, terus sering sakit kepala, makan yang berlebihan, mudah marah, sulit konsentrasi saat pelajaran, dan ada perasaan cemas, sedih, dan khawatir. Teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sehat sebagai individu yang
Yang pertama, mampu untuk mencintai individu, mampu peduli pada orang lain secara mendalam, terikat dalam suatu hubungan yang intim dan mengarahkannya dalam kehidupan kerja yang produktif. Untuk yang kedua yaitu memiliki ego strength. Ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur ID dan superegonya, sehingga ekspresi primitif ID berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego secara berlebihan. Untuk yang ketiga, yaitu merupakan creative self. Jean Adler mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan kesehatan mental untuk mengarahkan perilaku, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang keempat, mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Adler juga menambahkan bahwa individu berusaha menyadari ketidaksempurnaannya dirinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangannya tersebut. Untuk yang kelima, memiliki hasil yang positif dalam setiap tahap interaksinya dengan lingkungan sosial. Pertama yaitu memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan bahkan ketika ia menghadapi kegagalan dan kemunduran. Untuk yang kedua, mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa bersalah yang berlebihan atau menyesali tindakannya jika orang lain tidak menyetujui tindakannya tersebut. Potensi yang saya miliki yaitu seperti tidak mudah menyerah, bersikap dewasa dalam menyelesaikan masalah, penyayang, dan lain-lain. Upaya saya untuk menjaga mental yang sehat, salah satunya yaitu memilih dan memilah pendapat orang lain tentang saya. Apabila itu memang diperlukan atau saya butuhkan, saya akan menerima pendapat tersebut dan itu bisa membuat saya menjadi lebih baik. Tapi apabila saya tidak memerlukan pendapat tersebut dan itu malah pendapat itu membuat saya tidak nyaman, saya tidak mau menerima pendapat tersebut. Jadi intinya saya menyaring terlebih dahulu pendapat-pendapat tentang saya. Tidak semua pendapat bisa saya terima dengan baik. Jadi saya itu memilih dan memilah pendapat orang lain tentang saya. Jika itu bisa saya terima, saya akan menerimanya. Tapi jika tidak, saya tidak menerimanya. Saya akan bodo amat dengan pendapat tersebut. Karena pendapat tersebut tidak membangun kepribadian saya, tapi jika membangun, saya akan menerimanya dengan baik dan penuh. Saya justru berterima kasih pada orang tersebut karena orang tersebut bisa membuat saya menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jawab, Bu Ika. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.